Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Usianya baru 8 tahun, saat Lucy pertama kali merasa kehilangan yang tak bisa ia mengerti. Sore itu ayahnya, Handoko, mengecup keningnya sambil berkata singkat, "Ayah harus kerja di luar kota. Nanti kalau ada waktu, ayah pulang." Ya, ia pun tersenyum. Seolah tak ada yang salah, tapi tak ada pelukan hangat. Tak ada janji pasti, hanya tas hitam besar di tangan dan langkah tergesa yang semakin menjauh dari rumah. Lucy berdiri di teras rumah dengan sendal jepit pink yang sudah tipis, memandangi punggung ayahnya sampai lenyap di balik tikungan. Ia menunggu malam itu, lalu keesokan harinya, dan hari-hari berikutnya. Tapi Handoko tak pernah pulang. Bu Kartika ibunya tak banyak bicara. Ia hanya menatap kosong sambil menggendong Gita, adik Lucy yang masih berusia 1 tahun. Air susunya sudah kering karena stres, dan Gita sering menangis malam-malam karena lapar. Lucy tidak tahu mengapa ibunya tak mencari ayahnya. Ia hanya tahu, sejak saat itu, rumah mereka tak lagi ramai. Tak ada suara tawa lelaki dewasa yang dulu mengangkatnya tinggi-tinggi. Hanya suara batuk ibunya di dapur dan tangis adik kecilnya. Lucy sering mengintip wajah ibunya yang lelah ketika tertidur di atas tikar tipis. Dan saat itulah ia diam-diam belajar. Menjadi dewasa berarti belajar diam, belajar menahan. Kartika tahu kepergian Handoko bukan karena pekerjaan. Ia tahu suaminya sudah bosan. Terlalu sering Handoko pulang dalam keadaan mabuk, menyisakan bau alkohol dan amarah yang tak terarah. Uang habis di meja judi, tangannya kadang ringan memukul pintu atau meja, dan kadang lebih dari itu. Tapi Kartika bertahan, karena ia tak ingin anak-anaknya tumbuh tanpa ayah. Ironisnya, kini mereka benar-benar harus melanjutkan hidup tanpanya. Anehnya, ada satu sisi dalam hati Kartika yang justru merasa lega. Setidaknya kini, ia bisa tidur tanpa rasa takut. Rumah yang sepi lebih baik daripada rumah yang penuh ancaman. Hidup tak langsung membaik. Kartika mulai bekerja mencuci pakaian tetangga, menyetrika, menjahit, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Ia membawa Gita yang masih bayi dalam gendongan kain lusuh, sambil mendorong troli bekas untuk mengantar cucian. Lucy yang seharusnya bermain dan belajar seperti anak-anak seusianya, lebih sering duduk di samping ibunya, membantu melipat pakaian. Sekali dua kali ia sempat iri melihat teman-teman sekolahnya di warung, tertawa bersama ibu dan ayah mereka. Tapi Lucy cepat-cepat menyingkirkan perasaan itu. Ia tak ingin membuat ibunya sedih. Gita tumbuh menjadi anak yang lincah. Di usia 5 tahun, ia sudah pandai membantu ibunya mengantarkan pesanan kue ke warung tetangga. Kadang ia ikut menjual jajanan kecil di depan SD untuk menambah pemasukan. Mereka tidak punya banyak, tapi mereka punya satu sama lain. Kartika meski sering batuk dan tubuhnya mulai melemah, tetap tersenyum di depan anak-anaknya. "Ma, kenapa sih ayah nggak pulang-pulang?" tanya Gita suatu malam. Kartika hanya menunduk, mengusap kepala anak bungsunya. Ayahnya lagi cari jalan pulang, Nak. Walau dalam hatinya, ia sendiri pun tak tahu apakah jalan itu benar-benar masih ada. Lucy tumbuh lebih cepat dari usianya. Di saat teman-teman sebayanya sibuk menghafal lagu-lagu anak-anak atau merengek minta mainan, Lucy lebih sering mengganti popok Gita atau membantu ibunya menakar adonan kue. Ia jarang mengeluh. Ia tahu ibunya sudah cukup lelah. Bahkan, saat tubuh Kartika mulai batuk semakin sering dan napasnya sesak di malam hari, Lucy mencoba tenang. Ia belajar cara menyeduh jahe, memijat punggung ibunya dengan balsem murah, dan menghibur Gita agar tidak ikut panik. Bagi Lucy, hari demi hari bukan sekadar waktu yang lewat, tapi pertarungan melawan putus asa. Meski begitu, Lucy tetap melanjutkan sekolah hingga lulus SMP,
Ia selalu masuk 10 besar, bahkan sempat menjadi ketua kelas. Tapi prestasi itu tak sebanding dengan kenyataan hidup di rumah. Tiap pulang sekolah, ia harus membantu ibunya, menjaga Gita, atau ikut berjualan. Sementara teman-temannya sibuk merencanakan SMA favorit atau bimbel masuk universitas, Lucy hanya diam. Dalam hatinya ia tahu, sekolah bukan jalur yang bisa ia tempuh lama. Suatu malam saat Kartika batuk keras hingga berdarah, Lucy membuat keputusan yang mengubah jalan hidupnya selamanya. "Ibu, Lucy nggak mau lanjut sekolah," katanya lirih, sambil memijat kaki ibunya. Kartika menoleh cepat, menatap wajah anak sulungnya dengan mata yang mulai berair. "Kamu bercanda, Nak?" Lucy pun menggeleng. "Biar Gita aja yang lanjut sekolah. Lucy mau cari kerja." Kartika ingin membantah, tapi tak kuasa. Tenggorokannya tercekat. Ia tahu keputusan itu datang bukan dari kenakalan, tapi dari cinta yang terlalu besar untuk anak seusia Lucy. Dalam diam, ia merasa bersalah, tapi juga bangga. Anak gadisnya tumbuh lebih kuat dari siapapun yang ia kenal. Beberapa minggu kemudian, seorang tetangga menawarkan pekerjaan kepada Lucy. Ada tempat karaoke baru di kota. Mereka butuh pemandu. Gajinya lumayan buat bantu-bantu di rumah. Lucy ragu, tapi ia juga realistis. Ia tak punya ijazah tinggi, dan pekerjaan semacam itu tak menuntut banyak syarat. Ia pun setuju dengan satu syarat, ia tak mau melakukan hal-hal kotor. Ia hanya ingin menemani tamu bernyanyi dan berbasa-basi. Maka dimulailah kehidupan malam yang asing baginya. Dunia dengan lampu gemerlap, bau parfum tajam, dan tawa palsu yang berseliweran. Hari pertama Lucy bekerja, ia mengenakan gaun merah pinjaman yang sedikit kekecilan. Sepatunya tinggi, membuat kakinya pegal luar biasa. Ia gugup, tapi tetap tersenyum. Pelanggan pertama memuji kecantikannya, mencoba menyentuh tangannya, tapi Lucy dengan sopan menepis sambil tertawa kecil. Ia belajar cepat, bagaimana menari di antara kata-kata, bagaimana membuat lelaki merasa diinginkan tanpa benar-benar memberi. Gajinya lumayan. Ia membeli obat untuk ibunya, seragam baru untuk Gita, dan untuk pertama kalinya, kulkas rumah mereka tidak kosong selama seminggu penuh. Tapi bayangan akan harga yang harus dibayar mulai menggantung di benaknya seperti awan gelap. Malam-malam berlalu, dan Lucy mulai terbiasa dengan dunia gemerlap tempat karaoke itu. Lampu, tamoram, musik hingar-bingar, dan suara lelaki-lelaki haus hiburan menjadi pemandangan yang biasa. Lucy tetap teguh pada prinsipnya. Ia tidak akan menjual tubuh, tapi godaan datang dari segala arah. Tawaran uang besar untuk teman setelah karaoke, ajakan menginap dengan imbalan segepok lembaran ratusan ribu. Awalnya, Lucy menolak semua dengan tegas, tapi rasa letih dan kebutuhan di rumah membuat hatinya perlahan bergolak. Terlebih ketika obat-obatan untuk ibunya semakin mahal, dan Gita mulai masuk SMA. Lucy pulang larut malam hampir setiap hari. Di pagi hari ia tetap membantu menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan memastikan Gita tak kekurangan. Namun semakin hari, tubuhnya terasa lelah, matanya sembab, wajahnya pucat, tapi ia tetap berdiri. Ketika Kartika melihat anaknya jatuh tertidur di lantai dapur karena kelelahan, hatinya remuk. "Nak, kalau kamu capek, berhenti saja, kita bisa cari jalan lain." Lucy hanya tersenyum samar. "Kalau aku berhenti, siapa yang bayarin obat ibu? Siapa yang biayain kita sekolah?" Kalimat itu membungkam Kartika. Ia tahu jawaban yang pahit dari pertanyaannya sendiri. Waktu terus bergulir. Lucy kini sudah 5 tahun bekerja di tempat itu. Ia tak lagi semuda dulu, tapi justru semakin laris. Kecantikannya yang matang dan sikap lembutnya membuat banyak pelanggan langganan memintanya khusus. Ia tahu caranya membuat lelaki merasa istimewa dan tahu kapan harus menarik garis batas. Tapi garis itu perlahan kabur. Suatu malam ketika Gita butuh biaya besar untuk daftar kuliah, dan ibunya harus opname karena paru-parunya semakin lemah, Lucy akhirnya menyerah. Ia menerima tawaran pelanggan yang dulu selalu ia hindari.
Malam itu ia menjual dirinya untuk pertama kalinya. Setelah malam itu, hidup Lucy berubah. Rasa bersalah dan jijik pada diri sendiri menghantui. Tapi juga ada rasa lega. Ia mampu membayar semua kebutuhan rumah. Ia mulai menerima pekerjaan tambahan itu beberapa kali dalam sebulan. Awalnya dengan rasa takut dan cemas, tapi lama-lama semuanya menjadi biasa, dingin. Seolah dirinya hanya sebuah peran yang dimainkan di ruangan berbau parfum dan alkohol. Tapi Lucy belajar menyembunyikan luka di balik senyum manis. Di rumah, ia tetap menjadi kakak yang hangat dan anak yang berbakti. Suatu malam seorang pelanggan baru datang. Lelaki paruh baya dengan perawakan rapi, wajah tampan, dan suara berat. Ia hanya datang seorang diri. Tak seperti kebanyakan tamu yang datang dalam rombongan. Lelaki itu hanya ingin bernyanyi. Sesekali menyesap minuman, dan duduk diam menikmati suasana. Ada sesuatu dari sorot matanya yang membuat Lucy tertarik. Ia tampak lelah, bukan karena pekerjaan, tapi seperti seseorang yang sedang bersembunyi dari masa lalu. Saat nama lelaki itu tertera di daftar tamu, Handoko, hati Lucy berdetak lebih cepat. Meski ia belum menyadari bahwa pertemuan itu akan mengguncang seluruh hidupnya. Handoko menjadi pelanggan tetap. Ia selalu memesan ruang karaoke yang sama, memesan minuman yang sama, dan entah kenapa meminta ditemani oleh Lucy. Awalnya Lucy menganggapnya seperti tamu lain. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Handoko tidak pernah menyentuhnya, tidak memandangnya dengan nafsu, tidak juga meminta layanan tambahan. Ia hanya ingin bernyanyi, duduk, dan berbicara. Mereka sering berbagi cerita tentang lagu-lagu lawas yang mengingatkan Handoko pada masa mudanya, tentang kampung halaman, bahkan tentang penyesalan-penyesalan yang belum selesai. Lucy mendengarkan, dan perlahan mulai menaruh simpati. Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam hubungan mereka terbentuk. Lucy, yang selama ini hanya mengenal lelaki sebagai pelanggan atau pemangsa, merasa aman di dekat Handoko. Ia bisa tertawa tanpa takut dihakimi, bisa curhat tanpa harus memberi imbalan. Handoko pun mulai terbuka. Ia bercerita bahwa ia pernah kehilangan keluarganya karena kesalahan yang ia buat bertahun-tahun lalu. Ia tak menyebut nama siapapun, hanya menggambarkan bahwa ia pernah menjadi suami yang buruk, ayah yang gagal. Entah mereka masih hidup atau tidak, tapi aku rindu dan menyesal, ujarnya suatu malam. Matanya berkaca-kaca. Waktu terus berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Handoko sering datang tidak hanya saat karaoke, tapi juga menunggu Lucy sepulang kerja, membawakan makanan, atau sekadar mengantar pulang. Lucy yang semula menjaga jarak, mulai membuka hati. Dalam pikirannya, Handoko memang lebih tua. Tapi, ia berbeda. Lelaki ini tidak menuntut tubuhnya. Ia memberi kehangatan yang selama ini Lucy rindukan. Diam-diam, mereka mulai berpacaran. Handoko bahkan meminta Lucy berhenti melayani pelanggan lain secara fisik. Aku tahu ini pekerjaanmu. Tapi kalau kamu serius sama aku ingin kamu berhenti jual diri. Dan Lucy pun mengangguk. Selama hampir setahun, hubungan mereka terjalin dalam diam. Lucy merasa hidupnya sedikit demi sedikit membaik. Ia mulai membayangkan kehidupan baru, yang mungkin, hanya mungkin, bisa membawa dirinya dan keluarganya keluar dari jurang luka dan kehinaan. Akhirnya dengan keberanian yang ia kumpulkan selama berhari-hari, Lucy memberanikan diri untuk bercerita kepada ibunya. Bu, aku punya calon, umurnya memang jauh di atas Lucy. Tapi dia baik. Lucy serius sama dia. Kartika hanya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kalau dia buat kamu bahagia, ibu setuju saja. Beberapa minggu kemudian, Lucy mengajak Handoko datang ke rumah. Ia ingin mengenalkannya secara resmi kepada ibu dan adiknya. Hari itu hujan turun deras. Lucy mengenakan baju terbaiknya, menyisir rambut dengan rapi, dan membungkus hatinya dengan harapan. Ketika Handoko melangkah masuk dan bertemu pandang dengan Kartika, suasana membeku. Wajah Kartika pucat, matanya membesar, tubuhnya gemetar. Handoko pun terdiam,
Wajahnya berubah seperti melihat hantu dari masa lalu. Lalu Kartika menangis. Terseduh, lemas. Lucy pun bingung. Berdiri di antara dua orang itu tanpa mengerti. Ibu kenapa? Tapi jawabannya belum datang. Dan saat ia tiba, semuanya tak akan pernah sama lagi. Tangisan Kartika pecah di ruang tamu yang mendadak hening. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang hebat. Lucy menatap ibunya, lalu menoleh ke Handoko, yang kini berdiri membeku di ambang pintu. Wajah lelaki itu kehilangan warna. Ia tidak berani menatap langsung ke arah Kartika. Bu, kenapa? Ada apa? Tanya Lucy panik. Kartika tak langsung menjawab. Ia hanya menggeleng berulang kali, seperti ingin menolak kenyataan. Handoko akhirnya menarik napas panjang, lalu melangkah maju, menunduk di hadapan Kartika. Maafkan aku Kartika. Maaf, ucapnya dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Dan pada saat itu, seluruh dunia Lucy runtuh. Lucy pun mematung. Apa maksudnya ini semua? Tanyanya dengan suara pelan, namun tegang. Ia menatap Handoko yang kini duduk bersila di lantai. Menunduk dalam-dalam. Kartika berusaha menenangkan diri, mengusap air mata dengan lengan bajunya. Ia memandang Lucy lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara serak. Nak, dia itu ayahmu. Dia Handoko, ayah kandungmu. Dunia seketika berhenti berputar bagi Lucy. Ia menoleh ke Handoko lalu cek ibunya. Tidak, ini pasti salah paham. Tapi dalam hati, semua potongan-potongan yang terpisah selama ini mulai menyatu. Nama, umur, sorot mata penuh penyesalan, cerita tentang keluarga yang ia tinggalkan. Lucy mundur selangkah, lalu jatuh terduduk. Tidak, ini tidak mungkin. Jadi aku pacaran sama ayah kandungku sendiri, katanya sambil mencengkeram rambutnya. Handoko mengangkat kepala, air matanya jatuh satu persatu. Aku tidak tahu, Lucy. Waktu pertama kali melihatmu di tempat itu, aku tidak menyadari siapa kamu. Kamu sudah dewasa, penampilanmu berbeda, aku hanya merasa nyaman. Lalu aku jatuh cinta, tanpa tahu siapa kamu sebenarnya. Lucy memejamkan mata, tubuhnya menggigil. Lalu kenapa kamu gak pernah pulang? Kenapa kamu ninggalin kami, waktu aku masih kecil? Kartika menjawab dengan suara yang penuh luka. Ayahmu pergi, katanya untuk kerja di luar kota, tapi dia malah tenggelam dalam judi dan minuman. Aku pikir, aku lebih baik sendiri daripada bersama dia. Makanya aku tidak pernah mencarinya lagi. Kupikir dia sudah mati di luar sana. Handoko hanya menunduk. Aku memang pengecut. Aku malu kembali karena sudah menghancurkan semuanya. Tapi sejak melihat Lucy, aku merasa seperti diberi kesempatan menebus semuanya. Aku bodoh dan sangat bodoh. Suasana ruangan itu terasa sesak. Hanya isak tangis dan napas yang tertahan yang terdengar. Lucy lalu bangkit, berdiri goyah. Kita sudah terlalu jauh, ucapnya dengan suara retak. Ia berjalan ke kamar, membanting pintu, lalu menangis sejadi-jadinya. Semua yang selama ini ia perjuangkan, semua cinta yang ia kira tulus, semua harapan yang ia bangun, ternyata salah arah. Ia merasa kotor, rusak, dan dipermainkan oleh takdir. Handoko duduk terpaku. Wajahnya tenggelam dalam kedua telapak tangannya. Kartika hanya bisa menangis dalam diam, menatap dua orang yang paling ia cintai, hancur dalam satu malam. Malam itu hujan mengguyur lebih deras, seolah langit pun turut berduka. Di dalam kamarnya Lucy menangis dalam diam, tangannya menggenggam bantal, menggigit bibir, agar tak terdengar oleh ibunya. Ia merasa hancur, tidak hanya karena mengetahui bahwa pria yang ia cintai adalah ayah kandungnya sendiri, tetapi juga karena rasa jijik pada dirinya, yang selama ini hidup dalam gelap, tak tahu arah. Ia merasa seperti orang yang ditelantarkan semesta sejak kecil. Dan ketika akhirnya diberi cinta, ternyata cinta itu adalah kutuk yang dibungkus dalam kehangatan semu. Di ruang tamu Handoko masih terduduk, tak bergeming. Wajahnya sembab dan matanya kosong. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku memang pantas dibenci.
Kartika yang kini mulai menenangkan diri, duduk di hadapannya. Meski ia sangat marah, hatinya sebagai seorang ibu tahu, ini bukan saatnya menghakimi. Ia hanya berkata pelan, "Kamu harus pergi, Handoko. Sekarang juga, ini bukan tempatmu lagi." Handoko hanya bisa mengangguk. Ia berdiri menatap rumah yang dulu pernah ia tinggalkan, kini menjadi saksi dari kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Ia berjalan keluar, tanpa menoleh lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan penuh beban. Lucy menolak bicara dengan siapapun. Ia tak ke tempat kerja, tak keluar kamar, bahkan tak menatap wajah Kartika. Di dalam dirinya konflik menggerogoti. Rasa jijik, marah, bingung, dan rindu yang aneh terhadap figur yang selama ini ia anggap lelaki paling baik, yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Gita yang semula tak tahu apa-apa, akhirnya diberitahu oleh Kartika. Gadis itu hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Tak percaya bahwa hidup mereka selama ini dipenuhi kebohongan dan luka-luka tersembunyi. Beberapa minggu kemudian, Lucy keluar dari kamar. Wajahnya tampak pucat. Tubuhnya lebih kurus. Ia duduk di ruang makan, memandangi ibu dan adiknya. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku akan berhenti kerja di tempat itu. Aku harus cari hidup yang baru. Aku mau bangkit." Kartika tak berkata apa-apa, hanya mengangguk sambil menangis. Gita memeluk kakaknya, mencoba menguatkan. Mereka tahu ini bukan akhir dari luka, tapi mungkin awal dari penyembuhan. Satu-satunya jalan keluar dari semua ini adalah memaafkan diri sendiri. Sekacau apapun masa lalu yang menempel di punggung mereka. Beberapa hari kemudian, Lucy menulis surat. Surat itu ditujukan untuk Handoko. Ia tidak tahu apakah ayahnya masih di kota ini, atau sudah pergi entah kemana. Tapi ia menulis dengan jujur, tentang luka, tentang rasa bersalah, tentang perasaan bingung antara cinta dan jijik, tentang bagaimana ia tak akan pernah bisa menerima hubungan mereka kembali seperti dulu. Tapi di akhir surat, ia juga menulis satu kalimat yang mungkin menjadi awal dari segala penyembuhan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sekarang, tapi aku akan belajar. Karena aku juga ingin memaafkan diriku sendiri." Dan dengan itu ia melipat masa lalunya, tak untuk dilupakan, tapi untuk disembuhkan perlahan-lahan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Lucy mulai menata hidup. Ia bekerja di toko pakaian milik tetangga yang kebetulan mencari karyawan. Meskipun gajinya jauh dari penghasilannya sebagai pemandu karaoke, ia merasa lebih damai. Pagi hari ia bantu menyiapkan sarapan. Siang bekerja, sore membantu ibunya minum obat. Ia tak lagi menatap masa lalunya dengan marah. Meski kadang kenangan itu datang seperti angin malam, dingin dan menusuk. Tapi Lucy belajar membiarkannya lewat. Tidak semua luka harus diusir. Sebagian cukup dipahami. Kita pun tumbuh menjadi remaja yang kuat. Ia semakin giat belajar dan bercita-cita menjadi perawat. Lucy selalu bilang padanya, "Jangan jadi sepertiku, Gita. Jadilah orang yang bisa bantu orang lain ya." Hubungan mereka semakin erat. Seolah luka-luka masa lalu membuat ikatan darah itu semakin kuat. Kartika, meskipun tubuhnya makin lemah, kini lebih sering tersenyum. Ia merasa Tuhan memberinya waktu untuk menyaksikan putrinya bangkit dari keterpurukan. Kadang ia memandang Lucy lama-lama dan berkata lirih, "Kamu anak kuat, terima kasih, sudah tetap berdiri nak." Suatu sore yang tenang, surat balasan datang. Tulisannya rapi, seperti ditulis dengan hati-hati. Surat dari Handoko. Ia menulis dari sebuah kota kecil, tempat ia kini bekerja sebagai sopir angkutan. Dalam surat itu ia tak meminta maaf lagi, karena tahu maaf bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Ia hanya bercerita tentang hidupnya sekarang, sendiri, sederhana, dan penuh penyesalan. Di akhir suratnya ia menulis, "Aku tidak pantas jadi ayahmu, tapi kalau suatu hari kamu butuh seseorang untuk mendengar ceritamu, aku akan duduk diam dan mendengarkan nak." Lucy membaca surat itu berkali-kali, hingga hafal kata-katanya. Lucy tidak membalas surat itu, tidak karena marah, tapi karena belum siap. Namun ia menyimpannya dengan hati-hati di laci lemari.
seperti menyimpan masa lalu yang telah diterima, bukan untuk dikenang setiap hari, tetapi untuk tidak dilupakan. Ia tahu Handoko telah mencoba berubah, dan ia tidak ingin membenci seseorang selamanya. Benci hanya menambah beban. Memaafkan, bahkan bila tak diucapkan, bisa jadi cara untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Dan Lucy sudah terlalu lama hidup dalam penjara luka. Kini saatnya ia menjadi bebas. Suatu malam, Lucy berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya. Seorang perempuan yang dulu dipandang hina, kini berdiri tegak. Ia bukan lagi gadis polos yang kehilangan arah. Bukan pula wanita yang terjerat dunia gelap. Ia adalah kakak yang setia, anak yang bertahan, dan wanita yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Masa lalu memang tak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa diperjuangkan. Dan dalam hening malam itu, dengan senyum kecil di wajahnya, Lucy berbisik pada dirinya sendiri, "Aku memaafkanmu, aku memaafkan diriku." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ringan dan utuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.